kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Boleh jemaat sendiri. Mengalir, mengalir. Come on. Kau hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Dan tenang bersamamu. Mari sambil bangkit berdiri. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau Kau hadir Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Demikian juga semua jemaatmu yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube Menara Sukacita. Arahkan tangan kita ke atas, karena semua yang baik datangnya dari atas. Semua yang sempurna datangnya dari atas. Dan biarlah yang datang dari atas lah yang mempengaruhi hidup kita, mengintervensi kehidupan kita, bahkan yang menawan kehidupan kita, agar semua hati yang terluka disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan. Dan kami siap dengan hati yang baru menerima Engkau yang adalah firman. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silahkan kembali duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Baru terdengar yang di belakang, yang di depan saya belum. Puji nama Tuhan. Senang kembali di ruangan ini. Senang Kang Irwan nuhun pisan. Tiasa petepang deui sadayana sehat. Puji nama Tuhan. Yuk langsung kita buka 1 Korintus pasal yang kedua. Saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah Saya Butuh Roh Kudus. Saya berikan judul tema khotbahnya Saya Butuh Roh Kudus. Tadi malam saya mengikuti ibadah ini lewat YouTube channel Menara Sukacita. Sahabat saya Pendeta Hosea Budi berkhotbah, dan saya juga ingin menyapa Anda semua yang mengikuti ibadah ini melalui channel YouTube, dan tulis dan chat dan komen Saya Butuh Roh Kudus. Saudaraku, 3 hari yang lalu saya menerima broadcast dari sahabat dan juga sahabat Anda, yaitu Pendeta Petra Vanggidai. Dari sejak podcast dia yang pertama, saya yang menjadi narasumber.
Dan saya banyak juga membantu apa saja yang sekiranya saya bisa bantu untuk pelayanan virtual dari sahabat Shalom, dari sahabat saya Petra Vanggidai. Nah, dia mengundang hari Rabu yang lalu seorang narasumber. Pertanyaannya klasik, kapan Bang narasumber pertama kali ketemu Tuhan? Nah, narasumber itu berkata, di satu malam KKR di gereja di mana ayahnya yang menggembalakan. Jadi narasumber ini adalah anak seorang pendeta di usia 24 tahun, lama sekali ternyata, tahun 2008, tepatnya di gereja tertua GBI, yaitu adalah GBI Ebenezer. Pendirinya adalah pendiri daripada GBI, HL Senduk. Nah, ayahnya adalah seorang gembala, ayahnya adalah seorang teolog, ayahnya adalah seorang guru besar, ayahnya adalah ketua STT, ketua seminari. Narasumber ini berkata, saya dari kecil melayani. Saya dari kecil ikut papa, kemanapun papa pergi. Tetapi dia berkata, pelayanan saya ketika saya muda adalah pelayanan agamawi. Karena disuruh oleh ayahnya yang adalah teolog. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata di satu malam bersama dengan teman-teman segeng usia 20-an di KKR itu, dia bilang begini, saya ingat khotbah pendeta itu, tetapi saya agak bingung sama pendeta itu. Karena di akhir daripada khotbah, altar call-nya adalah, adakah yang di antara Anda yang baru pertama kali terima Yesus? Dia merasa aneh karena ini KKR di ibadah gereja, bukan di tempat umum. Nah, dia berkata bahwa kalau altar call-nya, siapa orang yang paling berdosa, gue pasti maju ke depan. Narasumber itu berkata demikian. Kalau ada di antara Anda yang hidupnya paling tidak layak dan ingin disembuhkan, paling saya pasti maju ke depan. Tetapi dia berkata, ini pendetanya aneh di gereja KKR, tetapi tantangannya adalah siapa yang baru pertama kali terima Yesus. Dan ternyata yang maju gak banyak, cuman 4-5 orang. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, wah ini pasti lama nih. Ini KKR pasti lama, ini doanya pasti lama, ini pasti bertele-tele nih altar call-nya. Tetapi dia berkata ketika pendeta itu berdoa untuk orang yang kedua. Pendeta itu berkata bahwa Anda yang di belakang, ayo sama-sama mendoakan yang maju ke depan. Ini pun adalah pelayanan. Siapa yang sepakat dengan saya? Ketika yang 100 orang, satu hilang, 99 gak bengong. Hah? Ini sih logika saya. Pasti yang 99 mendoakan Yesus supaya Yesus menangkan yang satu orang. Ya gak sih? Enggak, mungkin, enggak gue udah selamat. Enggak, gue udah dipulihin. Itu bukan urusan gue, itu urusan Yesus. Oh tidak. Pasti yang 99 punya hati yang sama dengan Yesus. Membackup untuk satu orang dipulihkan. Yang mana narasumber itu berkata, nih pendeta ketika ngedoain yang kedua tiba-tiba lihat gue. Katanya begitu. Angkat tangan. Ya gue biar cepet aja angkat tangan katanya gitu. Biar cepet aja katanya angkat tangan. Tetapi ketika angkat tangan, Roh Kudus menjamah, dia sampai tersungkur di bawah kaki, di bawah daripada naon teh. Tempat duduk daripada gereja itu, dan perjumpaan itu mengubahkan, dan dia tahu kali pertama, padahal ini gereja karismatik, gereja GBI. Saudaraku, dia baru pertama kali merasakan Roh Kudus. 2008, GBI Ebenezer. Saya ingat persis malam itu karena yang khotbah saya. Dan anak muda ini adalah Christopher Tapiheru. Saudaraku, podcast itu menguatkan saya. Dan saya senang kesaksian ini tidak diceritakan oleh Kristo ke saya. Saya senang bahwa saya dengar kesaksian ini ketika dia nggak tahu apakah saya dengar atau tidak. Ya nggak sih? Namanya juga podcast. Tetapi itu sangat menguatkan. Tetapi ada satu statement dari 1 jam podcast Petra dengan Kristo. Dia bilang gini, ayah saya teolog. Tetapi dia berkata, saya tidak sekolah, tapi saya belajar. Bisa nangkap? Saya
tidak sekolah, tetapi saya belajar. Saya memberanikan diri berkata, kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah sumber hikmat. Iya nggak sih? Karena Roh Kudus adalah sumber hikmat. Teman-teman yang mengikuti ibadah ini melalui YouTube, chat, atau komen, saya butuh Roh Kudus karena Roh Kudus sumber hikmat. Sampai di sini oke? Sepakat nggak dengan saya kita butuh hikmat hari ini? Ya nggak sih? Lebih daripada segalanya kita butuh hikmat. Kenapa? Saudaraku, karena kita tahu tujuan kita, tapi kita nggak tahu rutenya. Pelan. Kita tahu tujuannya. Ya nggak sih? Kenapa pelayanan Nabi laku? Sederhana, karena dia ceritain rutenya. Kok nggak ada yang amin? Pelan. Semua orang percaya tahu tujuannya, katakan ya. Diberkati, dipulihkan, dimerdekakan, disembuhkan, tahu. Tapi rutenya, itu hikmat. Dan banyak orang buang-buang waktu ketika sampai pada tujuannya. Kenapa? Karena tidak berhikmat, nggak tahu rutenya. Dan menurut saya penting pelajaran mengenai wisdom. Karena wisdom adalah rute. Katakan bersama dengan saya rute. Oh, saya tahu persis saudaraku, yang namanya tempat ini karena kali ketiga, tapi sampai kali ketiga tetap telepon, nggak tahu rutenya gitu. Selalu tanya, itu kemana belok kencap, belok kencap, betok katuhu, Holland Bakery, kemana deh Holland Bakery teh gitu. Penting yang namanya adalah rute. Saya minta maaf, banyak orang Kristen tahu tujuannya, tapi tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Tidak berhikmat. Ya cuma di situ-situ aja hidupnya. Kenapa? Karena nggak tahu rutenya. Karena nggak tahu rutenya. Saya kasih ilustrasi. Ada dua orang bersahabat di Pamulang. Let's say dia berkantor di gedung tinggi di Tamrin misalnya. Tetapi dua sahabat ini beda kantor. Yang satu di lantai 3, yang satu lantai 30. Satu lantai berapa Pak? 3, yang satu lantai 30. Tiba-tiba jam 5 sore temannya yang dari kantor lantai 3 bilang gini, jangan pulang sekarang, depan kantor kita macet. Kita killing time 2-3 jam, nanti kalau udah mengurai baru kita pulang ke Pamulang. Ini kalau kita sore hari ini kita paksa pulang, pasti kita kena macet. Yang lantai 30 bilang begini, justru pulang sekarang. Kenapa? Karena dari lantai 30 kelihatan macetnya cuma 5 meter setelah lampu merah lancar. Setuju dengan saya lantai 3 nggak kelihatan? Pinterlah sedikit. Iya nggak sih? Yang lantai 3 nggak kelihatan, kenapa? Karena jarak pandangnya terbatas. Tapi lantai 30 jauh angle-nya. Dia tahu rute yang terbaik. Itulah wisdom. Tolong katakan ya. Jangan andalkan pengalaman lantai 3. Jangan andalkan kepandaian lantai 3, kurikulum vitae lantai 3, kebisaan lantai 3. Sorry yang Tuhan sediakan di tempat yang maha tinggi. Dan saya senang dengan Thomas. Tadi Thomas setelah lagu Praise, aku tuh agak sibuk lihat Google Kang. Karena saya pengen nyanyikan, peganglah Roh Kudus setiap hari. Ternyata dinyanyikan. Karena kita memang butuh Roh Kudus. Tadi saya sampai WA. Ke Sheni saya WA, ke Boyke saya WA. Yaitu adalah teks lagunya, ternyata dinyanyiin. Setuju nggak dengan saya? Kita butuh Roh Kudus. Karena ini menurut saya, manifestasi pertama dari Roh Kudus adalah hikmat. Kenapa? Karena orang Pamfilia, orang Filia, orang Arab, ternyata berbahasa yang sama. Itu hikmat. Agak berat. Lalaunan. Siapa yang sepakat dengan saya? Hari Pentakosta atau hari libur? Iya, karena itu hari panen, itu hari yang ke-50. Saudaraku, hari raya besar. Hari raya besar, semua orang Yahudi datang ke Yerusalem. Itu konteksnya. Karena hari Pentakosta itu hari libur. Sampai hari ini, hari libur. Karena itu hari panen. Dan ketika semua orang berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus turun. Dan ternyata mereka berkata, lu kan orang Pamfilia, lu kan orang Filia, lu kan orang Frigia, lu kan orang Arab, kok ngerti bahasa yang sama? Sepakat nggak dengan saya itu wisdom? Itu hikmat. Saudaraku, manifestasi terhebat dari Roh Kudus adalah satu kata menurut saya. Hikmat.
Sembuh itu pasti, menang itu pasti, diberkati itu pasti. Yang jadi masalah adalah banyak orang Kristen gak tahu rutenya. Yuk sama-sama kita belajar. 1 Korintus 2. Selalu 1 Korintus adalah kota kaya. Dan bukan hanya kaya, tetapi Korintus adalah kota kafir, kota fasik, kota berdosa. Saudara, pada zaman itu, kalau hari ini kekinian, ngegelek yuk, kan gitu ya, nyimeng yuk, bahasa slangnya itu, ngafe yuk. Saudaraku, pada zaman itu bahasa slangnya adalah ngorintus yuk, artinya apa? Melacur. Sampai begitu. Ngorintus yuk. Jadi pada zaman itu saya perhatikan sejarah, kalau orang ngomong ini, ngorintus yuk, itu pasti mau ngelakuin dosa gitu. Saking hebatnya kota Korintus. Jadi kalau kita hari ini nyimeng yuk, naon deui? Ngafe yuk, ngopi yuk. Pada zaman itu, ngorintus yuk. Jangan sampai kebaktian ini. Ngorintus yuk. Jangan, sudah ya kan? Jangan pernah. Ini ada kosakata baru, ngorintus yuk. Saya akan tahu kalau ada Anda kasih kode demikian. Baptis ulang. Yuk sama-sama kita lihat. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua jelas berbicara soal hikmat. Dan perhatikan ayat yang keempat. Bahwa Paulus berkata kepada jemaat Korintus, pesan ini lahir daripada hikmat, daripada kekuatan roh. Ayat yang keempat berkata demikian. Iya gak sih? Dia berkata bahwa pesan ini berdasarkan hikmat. Dan hikmat ini dari kekuatan Roh Kudus. Dan ternyata, perhatikan, yuk kita analisa teks Alkitab. Ayat yang ke-6. Hikmat yang benar, sepakat dengan saya berarti ada hikmat yang salah. Kalau Anda tanya, bagi Anda yang tertarik boleh catat, apa hikmat yang salah? Yang lahir dari daging, yang lahir dari ketamakan, yang lahir dari keserakahan, yang lahir daripada dosa, itu pasti salah. Pasti salah. Nah tetapi ini adalah hikmat yang benar, yang datang dari roh. Yuk sama-sama kita ayat 6. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Pastinya bukan dari lantai 3, lantai 30. Bisa ngikutin khotbahnya? Bisa ngikutin? Pastinya bukan dari lantai 3. Kenapa? Lantai 3 terbatas, itu duniawi, itu daging, itu serakah, ketamakan, lantai 3. Tapi yang datang dari lantai 30 itu dari tempat yang maha tinggi. Dan perhatikan, Yesus naik ke sorga untuk memberikan kepada kita rute. Dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Ini ayat keren, ini ayat keren banget. 2-3 ayat, tetapi belum semua. 2-3 ayat, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Setuju dengan saya, ini lantai dari 30. Kenapa? Karena lantai 30 bisa melihat yang paling jauh karena angle-nya juga lebih jauh. Kita hidup dalam kronos. Kita nggak bisa kembali ke kemarin. Dan kita nggak tahu besok. Tetapi Roh Kudus, Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang paling rahasia dan tersembunyi juga Tuhan nyatakan. Saya senang, yuk sama-sama perhatikan bahasa aslinya. Nama cucu saya. Bisa diperlihatkan slide tadi, cuma satu-satunya. Filio. Bisa ikutin khotbahnya? Jangan lihat WA-nya. Coba ikutin khotbahnya. Perhatikan, cuma satu aja. Yuk, bagi yang tertarik silakan foto. Apa itu hikmat menurut bahasa Yunani? Bagus sekali. Hikmat menurut bahasa Yunani menggunakan kata Sophia. Maka nama cucu saya Sophia. Kayla Sophia. Kenapa saya kasih nama Sophia? Karena itu adalah kata dasar daripada hikmat. Tapi Anda harus cerdas.
Perhatikan dengan cermat. Ternyata kata Sofia not only spiritual, but also worldly. Perhatikan satu kata ini, mungkin asing bagi Anda. Hybrid. Katakan bersama dengan saya hybrid. Belum semua, katakan bersama dengan saya hybrid. Kita kenal yang namanya mobil hibrida, ya nggak sih? Apa mobil hibrida? Saudaraku, terkadang mobil itu bisa bergerak dengan mesin listrik, tapi juga bisa dengan mesin biasa. Kalau nanjak pakai mesin biasa, kalau datar pakai mesin listrik. Jadi dua jadi satu, itu hybrid. Dua jadi satu. Saya minta maaf, yang namanya wisdom, not only spiritual, but also worldly, juga yang duniawi. Sepakat dengan saya, saudaraku, yang namanya wisdom bukan hanya kita ngerti firman, penglihatan, tetapi juga kita menjadi cerdas, berketerampilan, berpengetahuan. Ternyata saudaraku, Yakobus dengan jelas berkata, minta hikmat. Bagi yang kekurangan hikmat, katakan ya. Kata hikmat di sini ternyata ilmu pengetahuan. Katakan bersama dengan saya ilmu pengetahuan. Saudaraku, jangan pernah batasi dan jangan pernah ada dikotomi. Katakan bersama dengan saya dikotomi. Sorry, gereja spesialisasi dikotomi. Selalu memisahkan yang rohani dengan yang sekuler. Di hadapan Tuhan, satu. Pelan-pelan. Ternyata Sofia itu hybrid. Bukan hanya mesin listrik, tetapi juga mesin biasa. Ternyata hybrid, bukan hanya pengetahuan mengenai firman, penglihatan, nubuatan, ternyata juga mengenai ilmu pengetahuan. Saudaraku, kalau ada orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti cerdas. Pasti pintar. Maaf kalau on berarti kurang hikmat gitu. Kenapa? Mungkin dia dikotomi. Oh enggak, yang namanya hikmat itu kan soal firman, soal Korintus, soal Kejadian, soal mengartikan kitab Mazmur. Itulah hikmat. Oh tidak, ternyata juga yang duniawi. Itu adalah dari Tuhan. Kenapa? Anda boleh catat. Anda boleh catat apa yang saya katakan. Buah daripada keintiman adalah hikmat. Bukan geber-geber. Maaf, bukan gimmick-gimmick rohani. Dan saya sudah bosan dengan gimmick-gimmick. Dan sorry, pandemi mengubah yang namanya pengajaran. Percaya saya, setelah pandemi nggak ada lagi pelukan-pelukan. Ya nggak sih? Setelah pandemi nggak ada lagi itu pelukan-pelukan. Jemaat nangis di pundak dadanya pendeta, nggak mungkin ada lagi. Kenapa? Karena harus social distancing. Pengajaran akan berubah setelah pandemi. Dan tidak akan ada lagi gimmick-gimmick rohani. Tidak akan pernah ada lagi. Saudaraku, penting sekali hari ini kita dapatkan, yaitu adalah hikmat. Karena saya berani bilang, yang kedua bagi yang tertarik, saya sengaja nih nggak pakai slide, padahal ada slide-nya supaya Anda mencatat. Yang kedua adalah hikmat itu mendaratkan sorga di bumi. Hikmat itu mendaratkan sorga di bumi. Apa yang terjadi lantai 30 dialami oleh lantai 3. Dan itu adalah hikmat. Dan gereja menurut saya harus hybrid. Sorry, saya senang hari ini khotbah saya masuk YouTube. Bukannya onsite tapi online, itu hybrid. Onsite-nya bagus, online-nya juga harus bagus dong. Onsite-nya bagus, online-nya juga harus bagus. Kenapa? Karena hadirat yang ada di ruangan ini harus dirasakan oleh semua Anda, dimanapun Anda berada. Itu adalah hybrid. Bukan hanya kita di sini menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya di sini kita menikmati perkara-perkara roh. Tetapi yang online juga harus merasakan. Kenapa kita urus sedemikian rupa? Yang saya tahu persis banyak pendeta online itu duniawi. Online itu duniawi, kamera itu duniawi, visual itu duniawi, mixing itu duniawi. Maaf saudaraku, setuju dengan saya, ternyata hikmat itu hybrid. Harus berjalan bersama-sama. Dulu yang onsite ini yang rohani, yang online kurang rohani. Saudaraku, pandemi membuat hybrid. Dan gereja yang kuat adalah gereja yang
hybrid. Kemarin kita baru sebulan onsite. Sebulan onsite, 23 Mei kalau tidak salah. Kita onsite, habis lebaran. Wah, kita senang sekali. Full house. Senang banget ketemu dengan banyak orang. Saya kemarin hari Kamis bikin pengumuman untuk semua leader onsite. Harus kita evaluasi apa yang terjadi dengan sebulan. Oh, kita harus gini Pak, kita harus begini Pak, kita harus begini Pak. Tiba-tiba pesertanya bilang gini, Pak Riza, tahu nggak? Ada surat edaran dari Menteri Agama yang namanya kegiatan onsite ditiadakan. Hah? Ini baru aja semangat onsite, harus ditiadakan. Saudaraku, saya berdoa untuk pemerintah. Karena saya berdoa untuk pemerintah, saya taat kepada pemerintah. Jangan kayak pemerintah bukan untuk ditaati, tapi untuk dilawan. Kita orang percaya, harus taat. Kok nggak ada yang amin? Nah kan kita doain mereka. Tuhan berikan hikmat kepada presiden kami. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami. Ketika mereka bikin peraturan, kita lawan. Menurut saya itu tidak berhikmat. Yang berhikmat adalah ya kita ikuti. Dan ketika tiba-tiba harus berubah sedemikian rupa. Dan aku harus ngambil keputusan besok tidak lagi ada onsite. Tapi kami nggak panik. Kenapa? Karena gereja kami sudah hybrid. Gitu ceritanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Semuanya oke hari ini? Semuanya oke hari ini? Saudara, sorry, Pak Kang Irwan saja. Percaya saya. Saudaraku nggak bakal lagi ketemu yang namanya klien. Sekarang pasti hybrid. Laporan, scan, email. Bukankah itu hybrid? Hah? Betul tuh Kang? Mau enggak? Mau hybrid? Oh enggak, harus ketemu dulu. Oh enggak, saya harus sidak ke tempat Anda. Oh enggak, saya harus kunjungi tempat Anda. Saudaraku, percaya saya. Nggak bisa lagi hanya onsite, tapi juga harus online. Nggak perlu sekarang meeting. Sekarang paper yang segitu banyaknya tinggal di foto, scan, kirim email. Semua harus hybrid. Dan kita butuhkan hikmat. Saya minta maaf. Kebanyakan orang terlalu rohani. Akhirnya bodoh dalam kehidupan. Saya berdoa, kita juga pandai dalam kehidupan. Jangan kita pandai cuma di gereja, tapi kita juga harus pandai dalam kehidupan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sampai di sini oke? Sampai di sini oke? Saya mau lanjutin? Oke? Good. Yuk sama-sama kita lihat. Ayat yang ke, sabar tadi teh. Ayat yang ke 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, ketika kami onsite, Pak Riza ambil keputusan. Yang boleh onsite daftar umur berapa? 20 sampai 50. Yang 51 gimana? Di rumah. Pak jangan Pak, justru yang punya uang 51. Tenang naon. Enggak usah di imah, cicing. Pokoknya iya, saya ingin berhadapan dengan yang 20-51. Ternyata Keisha kasih laporan, Pak kita punya masalah. Karena kita punya 5 kamera, yang pegang kamera 2 orang, umur 16 dan umur 17. Akhirnya saya harus revisi peraturan, yang boleh onsite umur 15 sampai 50. Kenapa? Karena yang pegang kamera kita umur 16 dan 17. Saudaraku, mereka pintar-pintar luar biasa. Pengambilannya bagus sekali. Angle-nya bagus sekali. Padahal umur 16, 17. Setuju dengan saya hikmat. Bukan hanya soal firman, tapi juga soal kehidupan. Percaya saya lah. Saya sebelum pandemi gak ngerti encoder itu apa. Gak ngerti mixer itu apa. Gak ngerti angle itu apa. Wide shot, long shot, medium shot. Saya tidak pernah ngerti. Tapi karena hikmat. Di Sawangan sekarang orang-orang bilang begini, pokoknya kalau ngomong sama Pak Riza, jangan sampai dia ngerti. Kalau dia ngerti, kita gawat. Tapi begitu, saudara. Kalau dia ngerti, kita yang gawat. Katanya begitu. Sekarang saya banyak ngerti. Dan saudaraku, itu hikmat. Nggak perlu sekolah, tapi yang penting belajar. Nah, perhatikan yuk sama-sama. Kita baca ayat yang ke-9. Yuk sama-sama, ini ayat terkenal. Semua tahu ayat ini? Teman-teman yang ada di YouTube channel Menara Sukacita,
Tolong tulis 1 Korintus 2 ayat 9 gak ada hubungan sama duit. Karena semua pendeta kalau mau kolekte, pungut ayat ini padahal gak ada hubungan sama duit. Ini soal hikmat. Jangan lari dari konteks. Tetapi seperti ada tertulis apa? Perhatikan. Apa yang tidak pernah dilihat, setuju dengan saya, berarti hari ini belum ada. Apa yang tidak pernah didengar, berarti hari ini belum ada. Perhatikan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, berarti hari ini belum ada. Iya nggak sih? Tapi tolong perhatikan. Yang namanya hikmat itu menarik masa depan menjadi hari ini. Dicatat. Kita hidup dalam 3 waktu. Yang pertama past, yang kedua present, yang ketiga future. Setuju dengan saya, hikmatlah future is present. Future is now. Ini wahyuan keren banget. Ini keren banget. Saya minta maaf, banyak gereja, banyak pengusaha Kristen yang ingin kembali ke 2019. Nggak mungkin. Past is past. Tetapi future is now. Itu keren banget. Itu orang percaya. Dan bagaimana agar future is present, future is now? Saudaraku, wisdom. Cuman karena satu kata, hikmat. Dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Kang Irwan, tangkap Kang. Bakal jauh lebih maju usaha Kang. Jauh lebih maju. Future is now. Apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Setuju gak dengan saya? Tuhan itu sampai menjawab imajinasi kita. Ini baru imagine loh, baru mengimajinasikan loh. Belum terjadi hari ini. Tapi Tuhan bisa tarik yang di depan ke hari ini. Saudaraku, tolong perhatikan ya. Kang, ini buat semua teman-teman. Buat semua teman-teman. Saudaraku, yang namanya kehidupan, yang namanya bisnis, yang namanya pelayanan, yang namanya gereja, yang paling hebat dan kekinian hari ini adalah yang menjawab imajinasi yang membutuhkan. Pelan-pelan. Gereja yang berhasil, bisnis yang berhasil, kafe yang berhasil adalah siapa? Maaf, bukan yang menjawab kebutuhan, tapi yang menjawab imajinasi terliar dari orang-orang itu. Ternyata terjawab di Joy Cafe Ade, gitu. Imajinasi paling liar daripada orang kita sediakan. Oh, itu dahsyat. Saya kumpulkan teman-teman sekolah minggu. Yang bikin gereja online. Bagus. Tapi aku bilang gini, tahu anak-anak mengimajinasikan apa? Untuk ikutin ibadah sekolah minggu. Pasti bayangan mereka adalah Walt Disney. Bisa ngerti gak sih? Pasti yang mereka biasa lihat adalah Walt Disney. Jadi gimana agar ketika mereka mengimajinasikan sebuah sekolah minggu online yang seperti apa? Kita harus sampai seperti Walt Disney. Bukan hanya sekedar, oh yang penting kan ada kebutuhan, yang sekolah minggu yang penting ada sekolah minggu. Enggak gitu, kelindes. Yang datang dari Tuhan selalu premium. Kok enggak ada yang amin? Yang datang dari Tuhan selalu high end. Ya enggak sih? Yang datang dari Tuhan selalu high end. Anda tahu, yang sekarang yang bisa bertahan di Bali siapa? Anda tahu siapa? Saudaraku, hotel yang high end. Kenapa? Yang bintang 5 bisa pakai harga bintang 3. Hidup, setuju dengan saya. Kalau bintang 2 mau kemana? Gereja yang berhasil, yang high end. Kenapa? Karena dia bisa turun, dia bisa naik. Bisa nangkep. Bisnis seperti apa sekarang? Yang high end. Berikan yang high end. Walaupun yang datang misalnya standar, yang datang misalnya deluxe. Enggak apa-apa. Tapi akan menjawab imajinasi terliar, begitu. Orang ngebayangin, gue pengen kayak Hard Rock Cafe. Ternyata gak jauh-jauh, ada di Joglo. Gitu, saudara. Kok gak ada yang amin? Kita harus menjawab imajinasi. Enggak asal ada aja, gak bisa. Gak bakal bertahan. Karena yang akan bertahanlah yang premium. Dan saya tahu ya persis, yang datang dari Tuhan selalu premium. Yang datang dari Tuhan selalu
high end. Saya sederhana aja. Banyak pendeta bilang ini, Kang repot banget sih bikin gereja virtual. Repot banget sih bikin IRC online. Harus begana, harus begini, harus begana. Saya cuma bilang gini, kalau ada orang yang pengen dengerin audionya net, ada di IRC. Bisa ngerti gak? Kalau ada orang yang pengen lihat visualnya seperti Elevation Church, ketika mereka lihat IRC, ada. Soalnya kita harus menjawab imajinasi. Bukan hanya sekedar, oh yang penting ada. Yang penting ada. Tidak cukup. Karena apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sediakan, high end. Semuanya oke? Sorry ya, khotbahnya rada. Oke, tapi rasanya saya harus sampaikan ini. Karena Anda harus menang dalam kehidupan. Anda harus menang. Teman-teman muda harus menang. Dan kita nggak perlu sekolah. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Yuk sama-sama. Kita lihat ayat yang ke-10. Tenang, belum selesai perikopnya. Tenang. Saya masih punya waktu sampai jam 1. Kang punten, kita nggak ngafe. Aku jam 2 baptis. Jemaat. Ada 5 orang, 2 dari Kedar. Saya senang. Setiap bulannya kita nuai, selalu nuai. Puji Tuhan. Kenapa kita nuai? Karena gereja lain nolak, gitu aja saudara. Ke gue aja udah gitu aja, nggak apa-apa. Tenan naon. Kita yang nuai. Yuk sama-sama kita lihat ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Future is now. Yang namanya Roh Kudus not only now is now, tapi future is now. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang belum pernah terjadi Tuhan bisa tarik turun untuk Anda dan saya. Dan saya memberanikan diri berkata, pandemi adalah opportunity. Siapa yang sepakat dengan saya, namanya dosen, tidak ingin tatap layar, pengen tatap muka. Tapi pandemi memaksa. Pelan. Nggak ada seorang pun dokter ingin tatap layar. Pengennya diperiksa dong. Kunaon Kang, gering naon Kang, nu karaos kumaha, itu nyeri atau henteu. Dicolokan hiji-hiji bener tuh. Dicagapan hiji-hiji. Da kudu dicagapan atuh baheula mah. Enggak pernah ada seorang pun dokter berpikir tatap layar. Tapi setuju dengan saya. Hari ini harus tatap layar. Dosen hari ini harus tatap layar, gak bisa tatap muka. Saudaraku, seharusnya orang percaya, orang Kristen, ini justru opportunity hebat. Karena buah keintiman kita yang paling hebat adalah hikmat. Ayat yang ke-11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia, demikian pula Allah. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Saya akhiri 12. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sepakat dengan saya, buah keintiman terhebat itu hikmat. Buah keintiman, bukan yang lain, tapi hikmat. Karena konteks 1 Korintus 2 ini soal hikmat. 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tapi oleh roh Allah. Tetapi manusia duniawi tidak menerima yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, sebab ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara roh, tapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Katakan bersama dengan saya, segala sesuatu. Sepakat dengan saya, ini hybrid. Ini berarti hybrid. Dan gereja, bisnis harus hybrid. Future is now. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Saya harus pergi.
Tapi saya tidak terlalu berduka, walaupun nggak ngafe. Karena saya punya ngebacang, begitu silakan. Karena minggu yang lalu, hari bacang nasional. Gitu kan. Nggak ada hubungannya. Semuanya oke? Belajar? Saya harap Anda belajar. Saya harap Anda terima spirit. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Roh Kudus. Aku udah capture soalnya tadi. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Walau diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Angkat tangan kanan tinggi. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Sekali lagi. Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi, angkat tangan kanan tinggi. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama
angker dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus, Yesus namanya. Jemaat saja kudus, kudus. Simfoni indah. Nama yang beri Yesus. Semua memejamkan mata lebih daripada segalanya. Siang hari ini kami meminta Sofia. Saudara yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita cerdas dalam hal-hal rohani, tapi kita juga cerdas dalam kehidupan. Bukannya kita hanya cerdas dalam hal-hal spiritual, tapi dalam kehidupan kita pandai, dalam kehidupan kita cerdas, dan kehidupan kita menang. Dan saudara berkata lebih daripada segalanya, kami minta Sofia. Saudara yang berkata demikian, angkat tangan kanan tinggi. Shadabakana maradakana maradakana maradakana. Siapapun Anda, siapapun Anda. Siapapun Anda, shadababakana maradakana 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 maradakana. Bahasa roh lebih kuat. Shadababakana maradakana mayadadada babakana mayadadada. Kami minta, kami minta, kami minta, kami minta. Shada babada babada kana moradakaya shandara dadakana maradakana maradakana ma. Shanda babada dadakana ma ya dadakana ma ya dadakana ma ya dadakana ma. Shanda dadakana ma. Kami minta Sofia, kami minta Roh Kudus. Agar semua kami bisa hybrid, kami semua bisa bergerak hybrid. Kami bisa leluasa hybrid. Tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan. Ya radadada, shandaradada, shadababa ya dadadada baba ya dadadada. Kami minta yang premium, kami minta yang high end. Shadadadadada. Future is presence. Future is now.
Ya rabakah nama radaka nama ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Markus 11 ayat yang ke-24. Saya tutup di sini. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sepakat nggak dengan saya? Ayat ini adalah future is now. Huh? Future is present. Apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Future is present. Sorry, ini tidak dikenal oleh dunia, hanya dikenal dalam Alkitab kita. Dunia nggak bakal kenal, karena dunia hanya berpikir hari ini adalah hari ini, karena dia tidak pernah tahu hari esok. Itu dahsyatnya Roh Kudus. Saya tutup dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini. Sesuatu yang hidden, sesuatu yang hebat Tuhan anugerahkan untuk menara sukacita bagi yang beribadah online, tetapi juga yang onsite diberkati. Yang online pun dijamah, karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh kebendaan sekalipun. Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kami bersyukur. Kami bersyukur Roh Kudus. Terima kasih. Kami butuh Roh Kudus setiap hari. Sama-sama yang telah terima Roh Kudus, dengan suara keras kita katakan amin. Nuhun pisan. Boleh tepuk tangannya. Mangga calik.